Oke, selamat berjumpa kembali adik-adik yang mengambil mata kuliah metode analisis numerik ya. Kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya. Eh, Pada kesempatan kali ini Pak akan menjelaskan mengenai penyelesaian mencari akar persamaan polinom berderajat banyak dengan metode posisi palsu ya, menggunakan pemrograman MATLAB ya. Jadi kita fokus bagaimana menyelesaikan suatu soal eh, mencari akar polinom dengan regula falsi. Sebelum masuk ke algoritma dan ditranslasikan ke program MATLAB, Pak perlu sampaikan bahwa rumus dari posisi palsu atau metode posisi palsu itu memanfaatkan wawasan grafis ya, wawasan grafis sebagai dengan cara menetapkan hampiran akar sebagai perpotongan antara garis yang melalui dua buah titik, yaitu titik A, FA dan B, FB dengan sumbu X ya. Jadi kita mencari titik pada sumbu X itu kita anggap sebagai nilai C, maka akar itu pasti akan terletak antara selang A sampai C atau C sampai B ya. Dan selanjutnya menentukan selang mana yang mengandung akar menggunakan cara yang sama seperti metode bagi dua. Nah, ini grafisnya seperti ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi ada selang A di kiri, ada nilai tebakan awal A di kiri, tebakan awal B di kanan ya. Kalau A sudah kita ketahui, kita sudah ketahui Y sama dengan Fx, maka titik yang di bawah ini kita sudah dapat, yaitu titik FA ya. Sehingga titik ini adalah A, FA. Dan kalau titik B sudah kita ketahui, sebuah fungsi fx kita sudah definisikan, maka titik yang di sini kita bisa definisikan B, FB. Jadi teori ya, garis ya, garis linear. Kalau dua buah titik sudah diketahui, maka persamaan garis bisa dibentuk ya. Nah, persamaan garis dibentuk, nah, maka titik ini kita bisa tentukan, yaitu titik potong sumbu X, di mana nilai Y-nya sama dengan 0. Dan titik ini kita anggap sebagai akar yang palsu atau akar pendekatan. Kira-kira begitu ilustrasinya. Maka rumusnya ini ya, sebuah persamaan garis mulai titik A, FA dan B, FB adalah Y kurang FB sama dengan Y kurang FB per FB kurang FA sama dengan X kurang B per B kurang A. Nah, bagaimana kita cari titiknya tadi ya, titik pada sumbu X ya. Misalnya kita ganti nilai X ini dengan C dan Y ini nilainya 0 ya. Sehingga oke, jadi selanjutnya kita nolkan Y, berarti 0 kurang FB per FB kurang FA sama dengan C kurang B per B kurang A ya. Nolnya dihilangkan, maka minus FB per FB kurang FA kali B kurang A sama dengan C kurang B. Selanjutnya kita balikan C kurang B ya, sama dengan min FB per FB kurang A kali B kurang A. Setelah itu B kita pindahkan dari negatif menjadi positif. Jadi C sama dengan B kurang ya, ini diambil min FB ini ya, min FB kurang FB kurang FA kali B kurang A. Sehingga kita dapatkan, kita bisa lokalisir C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, jadi seperti ini algoritmanya. Nah, dari algoritma ini ya, menentukan nilai C ya, kita akan selesaikan dengan program MATLAB ya. Jadi ada 5 langkah ya, dengan inputannya ada 4, yaitu sebuah nilai fungsi, nilai A tebakan kiri, nilai B tebakan kanan, dan epsilon ya. Ini adalah kriteria titik henti, sebuah nilai yang lebih kecil dari 0 ya.
Setelah itu keluarannya akar. Dan langkah-langkahnya C lama sama dengan 2B dikurangi A. C sama dengan B kurang, ya ini dilokalisir lagi ya, FB kali B kurang A per FB kurang FA. Setelah itu mencek epsilon ya. Kita ambil dari nilai C dikurangi C lama, kita tahu C lama adalah 2B kurang A, dibagi C, dibuat tanda mutlak, apabila lebih kecil dari epsilon, maka akar sama dengan C, selesai. Lalu kita cek kondisinya, FA kali FC lebih kecil 0, maka B diisi C. Jika FA kali FC lebih besar 0, maka A diisi C. Ya, selanjutnya C lama sama C kembali ke langkah 2. Jadi ini akan beriterasi terus sampai cek epsilonnya atau C kurang C lama per C dalam tanda mutlak diabsolutkan lebih kecil dari epsilon. Kenapa diabsolutkan? Sudah dijelaskan sebelumnya ya. Karena nilai C bisa saja negatif ya. Kalau negatif ya, maka harus dipositifkan. Kalau tidak nanti pasti akan selalu lebih kecil dari epsilon. Ya, latihan yang kita akan selesaikan dengan MATLAB adalah sama dengan metode bagi dua, yaitu menentukan salah satu akar polinom dari Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2 ya, dengan metode posisi palsu. Jika diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2 dan nilai epsilonnya adalah 0,01 ya. Kita akan kerjakan dengan program MATLAB. Kita sudah masukkan algoritmanya itu ke menu editornya MATLAB. Jadi Pak sampaikan bahwa ketika membuat sebuah program yang paling penting adalah mendeskripsikan program itu ya. Jadi ini sebagai contoh, ini adalah header dari program, deskripsi program, tanggal pembuatan, nama yang membuat, sama NIM ya. Dalam contoh kasus untuk kerja tugas atau kerjaan mahasiswa ya. Untuk di MATLAB komentar diawali dengan tanda persen ya. Ini adalah komentar. Jadi kita akan mencari akar polinom Y sama dengan Fx X pangkat 3 kurang 2 dengan tebakan awal A-nya 1, B-nya 2, nilai epsilonnya adalah 0,1 ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya dengan MATLAB? Oke, kita runut satu-satu algoritmanya ya. Yang pertama adalah ini kita masukkan inputannya ya. Jadi kita boleh copy ya inputan ya. Ini kita cut, kita copy ke bawah ya. Jadi per langkah kita translasikan ya. Jadi inputan itu adalah A sama dengan 1, B sama dengan 2, epsilonnya adalah 0,1 ya. Oke, itu inputannya. Fx-nya kita bisa langsung cari. Fx kan X pangkat 3 kurang 2. Berarti Fa-nya adalah A pangkat 3 kurang 2. Fb-nya adalah B pangkat 3 kurang 2 ya. Selanjutnya ini adalah mencek ya, nilai selang apakah memenuhi syarat atau tidak. Ada dua syarat ya. Yang pertama itu adalah A harus lebih kecil dari B, dan yang kedua adalah FA kali FB harus lebih kecil dari 0 ya. Jadi ada ini kita buat kondisi ya. Mungkin ini terlalu kecil, jadi kita pindahkan ya sementara ke editor yang lain ya, biar adik-adik bisa lihat dengan jelas ya. Kita coba copy. Oke, ya ini mungkin lebih jelas ya. Jadi A-nya 1, B-nya 2, epsilonnya 0,1, FA-nya A pangkat 3 kurang 2, FB-nya B pangkat 3 kurang 2. Jadi di MATLAB mengenal adanya
nilai skalar, nilai vektor. Jadi pemangkatan itu dia menggunakan titik bintang ya. Titik bintang ini maksudnya apa? Pemangkatan skalar ya. Dia hanya membutuhkan nilai saja. Setelah itu kita cek nilai selang apakah A lebih kecil B dan FA kali FB lebih besar dari 0 ya. FA kali FB apakah harus lebih kecil dari 0. Jadi ini kalau A lebih besar B maka nilai selang tidak memenuhi syarat ya. Maka dia akan keluar tidak menjalankan. Jika FA kali FB lebih besar 0 juga sama ya. Polinom tidak sesuai atau tidak ada akar ya. Dia mengeksekusi menjalankan apabila dua syarat ini memenuhi. Yaitu A lebih kecil B dan FA kali FB lebih kecil 0. Maka dia masuk di else-nya. Ya. Jadi else-nya adalah C lama sama dengan 2B kurang A. Kita buat seperti ini. C lama sama dengan 2 kali B kurang A. Nomor 2, menentukan nilai C. Berarti tadi ya, C sama dengan B dikurangi dengan FB kali B kurang A, dilokalisir ya. Lalu kurungnya lagi, dilokalisir, dibagi dengan FB kurang FA, baru dilokalisir semuanya, hasilnya semua ini, baru B menguranginya. B mengurangi hasil tadi ya. Setelah C kita dapat, maka kita bisa tentukan FC. Ya. C pangkat 3 kurang 2. Kenapa kita harus tentukan nilai FC? Ya, Anda cek di algoritma pada algoritma yang keempat, FA kali FC. Jadi nilai C kita sudah bisa tentukan. Setelah itu kita menentukan cek epsilonnya. Cek epsilon tadi adalah di algoritmanya mengatakan, ya kita copy saja ya ini. Ini jika tanda mutlak tanda mutlak C dikurangi C lama ya, dibagi dengan C kurang lama C pilih apakah lebih kecil dari epsilon atau sama dengan epsilon. Jika lebih kecil sama dengan epsilon maka akar sama dengan C, selesai ya. Nah, ini rumusnya C kurang C lama ya. Absolut pada MATLAB itu adalah fungsi ABS ya. Setelah itu menjalankan iterasi ya. Artinya apa? Dia akan berjalan terus selama cek epsilonnya lebih besar dari epsilon. Dia berhenti ketika cek epsilonnya lebih kecil atau sama dengan epsilon. Jadi kenapa menggunakan fungsi while ya? Ini menggunakan iterasi model while karena titik hentinya, kriteria titik hentinya, nilai akhirnya belum diketahui. Sehingga iterasi, kita increment, kita tambahkan 1, baru kita masuk ke algoritma yang nomor 4 dan 5. Ya. Kalau nomor 4, jika FA kali FC lebih kecil 0, maka B diisi C. Ya. Maka kita tentukan B lagi ya. B sudah tidak lagi sebelumnya, tapi diambil dari nilai C. FB sama dengan B pangkat 3 kurang 2. Else-nya, jika FA kali FC lebih besar 0, maka A yang diisi C. Maka nilai FA-nya juga kita langsung tentukan. Jadi ini adalah kondisi pada langkah ke 4 dan 5. Ya. Jelas ya adik-adik. Oke. Setelah itu langkah ke-6 C lama sama dengan C kembali ke langkah 2 ya. Jadi statement ini perhitungan cek epsilon yang di bawah ini digunakan untuk melakukan iterasi ke-2 dan seterusnya. Sedangkan yang ini digunakan untuk mencek pada iterasi yang pertama. Oke, setelah itu dia akan looping terus. Jadi selama cek epsilon lebih besar epsilon dia akan berjalan terus. Tapi ketika cek epsilon lebih kecil sama dengan epsilon maka selesai ya. Maka outputnya adalah akar sama dengan C. Setelah itu jumlah iterasi sama dengan iter. Oke ya, jelas adik-adik. Coba pelan-pelan
membuat listing program ini sambil memahami, dan kita kembali ke MATLAB tadi untuk menjalankannya ya. Oke, jadi kita save, kita jalankan kira-kira berapa iterasi. Oke, ini adalah hasil outputnya. Jadi A pertama B ya, FA-nya -1, FB-nya 6, C lamanya 3, C pertama adalah 1,142, FC-nya -5,073. Nah, cek epsilonnya ya, C kurang C lama per C tadi diabsolutkan, hasilnya masih 1,62. Berarti masih lebih besar dari epsilon. Maka iterasinya kita naikin jadi 1 ya. Kita masuk lagi menentukan nilai A ya. A-nya diambil dari tadi ya. Jadi dinilai A-nya diambil dari nilai C ya, karena FA kali FC ya. Oke. Setelah itu dia cek epsilon lagi, menghasilkan 0,052. Dicari lagi, naikin iterasinya jadi 2. Nah, setelah itu tentukan C-nya lagi 1,23833. Cek epsilonnya 0,02 ya. Setelah itu 0,22 masih lebih besar dari 0,01. Dia masuk lagi iterasi ketiga, tentukan nilai A, FA, C lama, C. Nah, C-nya adalah 1,2512. Cek epsilonnya 0,0098. Itu sudah lebih besar ya, sudah lebih kecil dari 0,01 ya. Sehingga disimpulkan akar sama dengan C. Akar sama 1,125. Jadi jumlah iterasinya adalah 3 ya. Jadi kesimpulan dari soal, apalagi iterasinya dinaikkan, maka epsilonnya ditambah kecil, maka iterasinya akan tambah banyak ya. Kira-kira itu ya. Pasti nilainya juga lebih presisi. Mungkin itu ya program dari MATLAB. Jadi sekali lagi coba adik-adik kerjakan ya, menampilkan berbentuk baris dan kolom ya, seperti latihan di Excel. Salam sehat selalu.